Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jemaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Tentunya saat ini kita berada di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Dan ini adalah kenikmatan dan karunia yang besar bagi kita semua tentunya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur atas nikmat-nikmatnya, terlebih lagi berjumpa dengan Ramadan ini, dan tetap kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan taufiknya untuk mengisi dan juga istiqomah di atas ibadah dan ketaatan kepadanya di bulan Ramadan ini dan juga di luar bulan Ramadan, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang benar-benar kembali kepadanya, dan juga ketika dipanggil olehnya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Waalaikumsalam, kita maklumi bahwa Ramadan di situ adalah banyak ibadah-ibadah yang ada, dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya ibadah yang paling baik adalah ibadah yang diikuti dengan ibadah. Ibadah yang diikuti dengan ibadah, ya. Seperti halnya puasa adalah ibadah, maka diikuti dengan ibadah-ibadah yang lainnya, ya tentu lebih baik puasa tersebut, ibadah tersebut. Ya, tidak sama ibadah orang yang berpuasa saja tanpa diikuti dengan ibadah yang lainnya. Misal zikir, lalu kemudian ini misalnya juga adalah menuntut ilmu dan seterusnya. Jadi memang ada di antara ulama yang menutup majlis-majlis ilmunya pada bulan Ramadan. Tapi mereka itu kita melihat bahwasanya majlis mereka itu setiap hari. Majlis mereka itu setiap hari. Misal majlis Imam Malik, lalu kemudian majlis-majlis yang lain yang rutin setiap hari. Maka wajar beliau tersebut menutup majlis mereka karena setiap hari, karena akan berpengaruh memang kalau setiap hari. Tapi kalau setiap minggu terus kemudian minta libur saja seperti ulama salaf terdahulu, itu sepertinya ada unsur-unsur lah, begitu kan? Karena ada mungkin yang mempersoalkan demikian, bukannya sunnah ulama terdahulu adalah menutup majlis ilmu untuk Ramadan. Ya, kita jawab seperti itu. Tapi bagaimana bentuk majlis yang mereka dahulu kala itu? Itu setiap hari, setiap malam begitu. Dia bermajlis ilmu, ada halakohnya begitu, sehingga wajar untuk ditutup. Tapi kalau kita ya minggu sekali, apanya mau ditutup gitu kan? Emang sudah tertutup sejak dahulu kala itu. Jadi mereka itu ya kita buka-bukaan saja gitu. Kecuali kalau kajian yang memang pada waktu itu ya berbenturan dengan waktu tarawih, waktu berbuka dan seterusnya, itu karena itu kita tutup. Tapi kalau majelis-majelis seperti ini yang sekali seminggu, itu seperti tadi ya kita sebutkan. Ala kulli hal, kita tetap senantiasa iman dan wahtisaban, sebagaimana kita ingatkan pada kajian semalam itu, bahwasanya mesti kita ikuti dengan iman dan wahtisaban. Dengan demikian kita insyaallah semangat, kemudian biidznillah taala istiqomah. Kita masuk dalam kitab bahasan, yaitu kitab Masail al-Jahiliyah tentunya, dan kita akan memasuki masalah yang ke-15 daripada kitab Masail Jahiliyah yang menyebutkan tentang sifat-sifat atau perkara-perkara jahiliyah. Ya, di sini poinnya adalah yang ke-15, mereka orang-orang jahiliyah di antara sifat-sifatnya itu mereka menolak kebenaran dengan alasan-alasan yang tidak benar, Nah, di sini alasannya adalah mereka tidak faham, atau dengan alasan ya ujung-ujungnya jahil, yaitu tidak mengetahui, karena awalnya tidak memahami apa yang disampaikan oleh para rasul dan para anbiya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kita baca di situ, kata beliau rahimahullahu taala, al-mas'alatul khamisata asyarta, perkara yang ke-15 di situ, i'tidaruhum an ittiba'i ma atahumullahu bi'adamil fahmi
Qaqaulihi wa qalu qulubuna ghulf. Ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Fa'akdzabahumullah wa bayyana anna dzalika bisababi at-tab'i ala qulubihim wa anna at-tab'a bisababi kufrihim. Mereka, yaitu orang jahiliyah, beralasan tidak mau mengikuti apa yang diturunkan Allah karena berdalih tidak dapat memahaminya. Berdalih, beralasan tidak dapat memahaminya. Beliau nukilkan di situ surah An-Nisa ayat 155, hati-hati kami tertutup. Wa qalu qulubuna ghulf. Begitu juga dalam surah Hud ayat 91, mereka berkata, hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, yaitu risalah Syu'aib kepada mereka. Mereka kononnya tidak faham. Kemudian kata beliau, Allah Azza wa Jal mendustakan alasan dalih mereka dan menjelaskan hal itu terjadi karena adanya tutupan di hati mereka disebabkan kekafiran mereka sendiri. Jadi ini alasannya. Jadi poinnya adalah bahwa beralasan dengan alasan-alasan yang tak benar, yang tidak diterima oleh syariat pada satu permasalahan, maka tentu permasalahan tersebut tidak diterima. Ya, seperti salah satu ini adalah mereka beralasan, berdalih tidak mengikuti para anbiya, tidak mengikuti kebenaran karena tidak memahami apa yang disampaikan oleh para nabi tersebut. Dan itu yang disebutkan tadi dalam surah An-Nisa ayat surah Al-Baqarah, ya, surah Al-Baqarah ayat 88 di situ, atau surah An-Nisa juga demikian, hati-hati kami tertutup. Nah, jadi tertutup, kalau kita membaca penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala terkait dengan masalah ini, kata beliau, al-ghulf, ghulfun yakni 'alaiha ghilaf. Ghulfun maknanya adalah dalam hati-hati mereka itu ada ghilaf, ada penutup. La yasilu ilaiha kalamur rasul. Jadi penutup itulah yang menutupi, tidak menyampaikan kepadanya ucapan-ucapan Rasul. Wala tatma'inna qulubuhum ila kalamihi. Dan penutup itulah yang menyebabkan hati mereka tidak nyaman dengan ucapan-ucapan Rasul. Fattakhadhu hadza hujjatan fi takdzibir Rasul. Maka mereka mengambil sebab ini atau alasan ini sebagai hujjah, sebagai dalil untuk mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu makna daripada ayat ini, kata beliau rahimahullahu taala. Dan betapa banyak tentunya apabila kita melihat keadaan-keadaan kita sekarang, yang mana banyak kaum muslimin yang apabila dijelaskan kebenaran melalui dalil-dalilnya, kemudian melalui hujah-hujahnya, lalu mereka menolaknya, ya karena tidak sesuai dengan moodnya, tidak sesuai dengan keinginannya, dan seterusnya. Dan ini adalah bagian daripada masail al-jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah. Oleh sebab itulah kita selalu mengingatkan diri kita supaya sami'na wa ata'na. Apabila datang dalil-dalil yang sahih, lalu kemudian pemahaman yang sahih, dalilnya sudah sahih, lalu kemudian juga melihat ulama-ulama salaf sudah melakukan hal itu, ya maka tentu hal ini tidak ada keraguan lagi untuk kita mengikutinya. Justru apabila kita mengikuti hal-hal yang syubhat, hal-hal yang nyeleneh bahasanya, ya justru ini akan memasukkan ke dalam perkara-perkara jahiliyah. Masalah sudah terang benderang, lalu kemudian masih juga untuk beralasan atau bahasanya ngeyel, maka tentu ini adalah sekali lagi perkara jahiliyah. Karena di antara sifat orang jahiliyah dan sebelumnya Yahudi dan yang lain-lainnya adalah ngeyel. Ya, diberikan penjelasan sudah jelas keterangan-keterangan di dalamnya, masih juga ngeyel dengan 1000 macam alasan, yang mana ujung-ujungnya dia ngeyel, dia tidak mau menerima perkara atau penjelasan tersebut karena memang asalnya dia hobi terhadap permasalahan itu.
hobi terhadap permasalahan itu, maka muncullah alasan-alasan. Sama juga dengan orang jahiliyah. Dia kan hobi menyembah berhala, hobi syirik, hobi maksiat-maksiat yang lain. Berarti hobinya ini kan namanya hobi ya, keinginannya, sudah mendarah daging, kesukaannya. Lalu kemudian datang Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ini berhala tidak dapat memberikan manfaat, tidak mendatangkan mudarat dan seterusnya daripada penjelasan-penjelasan yang lain, ya pasti akan dia tolak. Kenapa? Karena sudah menjadi hobinya. Dan itu betapa banyak orang-orang di luar sana yang menolak kebenaran gara-gara dia sudah hobi, gara-gara dia sudah suka, padahal sudah terang benderang dalilnya dari segi dalil ilmiah, nakliyah, akliyah sudah jelas, namun juga masih mengeyel. Ya karena sudah ada hobinya di situ. Nah ini yang harus kita Waalaikumsalam. Kita harus jaga diri kita baik-baik. Jadi yang namanya Islam, makna Islam yang kita juga pernah jelaskan dan juga kita fahami, Islam maknanya adalah al-istislam. Islam maknanya adalah al-istislam, berserah diri, berserah diri. Maka seorang muslim hakikatnya adalah al-istislamu lillah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah hakikat daripada Islam seorang muslim. Jadi solat kita, kemudian ibadah kita, hidup kita, mati kita lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala semata, Rabbul alamin. Itu dia. Jadi oleh karena itu kalau seorang menyatakan dirinya Islam yang hakikatnya adalah istislam, jadi dia sangat mudah untuk menerima dalil-dalil yang ada. Sejalankah dia dengan moodnya, hobinya, atau tidak sejalankah, itu bukan urusan. Pastinya dia akan mengedepankan dalil-dalil tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini kita melihat orang-orang yang mengeyel seperti itu sama ibaratnya juga dengan ahli kalam. Ahli kalam. Ya tentu kalau kita berbicara akidah dan seterusnya, itu kan ada istilah ahlu kalam, yaitu orang-orang yang mengedepankan akalnya daripada naql, daripada dalil-dalil. Nah, ini adalah sekali lagi sifat-sifat seperti ini adalah sifat-sifat ahlu al-jahiliyah. Nah, terkait dengan ketidakpemahaman mereka atau alasan mereka dengan gara-gara tidak faham, ini kan ujung-ujungnya adalah jahil, ujung-ujung adalah kejahilan. Maka muncul masalah yang masyhur di kalangan kita begitu, bahwa ada uzur bil jahli, ada uzur bil jahli, yaitu alasan diterimanya atau alasan yang diterima salah satunya adalah al jahlu, karena ketidaktahuan, karena kejahilan, karena kejahilan. Dan banyak juga sering kita dengar, kita akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita ketahui. Maka semakin banyak ilmu, semakin banyak yang kita ketahui, semakin banyak pula hujah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pun celah untuk kita dihukum pun banyak. Maka lebih baik kita tidak tahu saja. Tak ada syubhat demikian juga yang kita dengarlah di sisi kanan, sisi kiri, wallahu alam. Itu karena seperti, maka itu sekali lagi talbis iblis. Talbis iblis namanya. Jadi itu adalah tipu daya iblis kepada manusia, sehingga ujung-ujungnya lari daripada menuntut ilmu. Karena tadi alasannya semakin banyak, kalau dia sering menuntut ilmu kan konsekuensinya banyak ilmunya, banyak pengetahuannya. Maka semakin banyak pengetahuannya, semakin tegak hujah padanya. Maka kalau sudah semakin tegak hujah padanya, maka tentunya hukuman Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dihindari lagi. Lebih baik dia jahil saja. Karena tadi kalau sudah jahil kan tidak ada hujah baginya, bagi orang yang jahil. Maka ini yang disebut dengan al-udhru bil jahli. Yaitu beralasan dengan kejahilan, sehingga dengan kejahilannya tidak tegak hujah pada dirinya. Ini kalau dipikir-pikir ya sedikit masuk akal lah bagi orang-orang yang malas berfikir ya. Ya bukan malas berakal, malas berfikir. Tapi pada hakikatnya ini adalah alasan-alasan orang-orang jahiliyah, orang-orang
orang-orang jahiliyah. Sebab itulah ada di antara para ulama yang menyatakan bahwa al-udhru bil jahli itu tidak ada. Al-udhru bil jahli tidak ada. Jadi setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu Allah Subhanahu wa taala kan nyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab suatu kaum sebelum diutus para rasul, diutus rasul. Jadi maka sebab itulah setelah diutus rasul maka sudah tegak hujjah. Sudah tegak hujjah. Maka dengan turunnya rasul, kemudian hujjah itu telah ditegakkan, maka tidak ada lagi istilah al-udhru bil jahli. Tidak ada istilah lagi alasan dengan kejahilan. Maka dengan tidak adanya alasan kejahilan, seluruh perkara-perkara yang terkait dengan akidah, apabila orang tersebut atau ada orang yang tidak mengikutinya, maka termasuk terhadap permasalahan ini, artinya mereka kafir kalau permasalahan tersebut terkait dengan kekufuran. Maka sebab itulah sebagian orang yang berpendapat seperti ini, mengikuti seperti ini, atau pendapat tidak ada udhur bil jahli, itu lebih mengarah kepada takfiri, yaitu mengkafirkan. Karena memang kaedahnya berdasarkan seperti ini. Jadi ini kita sampaikan bahwa di situ, di luar sana ada ekstrim yang seperti tadi, tidak mau menuntut ilmu, ya, gara-gara ingin sampai kepada al-udhru bil jahli tadi, ingin menyampaikan dirinya kepada alasan kejahilan. Karena kalau sudah sampai alasan kejahilan, berarti tidak tegak hujah padanya. Sehingga kalau tidak tegak hujah padanya, maka ya azab-azab Allah, dia ada alasan untuk tidak mendapatkannya. Lalu kemudian di situ ada ekstrim yang lain, dan tadi kita sebutkan nih juga sebagian pendapat para ulama yang mengatakan tidak ada udhur bil jahli, tidak ada udhur. Karena setelah diturunkannya para rasul, khususnya Nabi SAW, maka tegaklah hujjah. Jadi kalau sudah tegaklah hujjah, maka kejahilan-kejahilan sebagai alasan, tidak fahamlah, jahillah, maka ini tentu tidak diterima lagi. Nah ini tentu ekstrim ya, oleh karena itu kita menjelaskan dan tentunya memahami dari ucapan-ucapan para ulama yang dalam hal ini bersikap tengah dalam hal ini. Jadi itu diantaranya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan dalam banyak kesempatan, beliau menjelaskan dan beliau ditanya juga terkait dengan al-udhru bil jahli ini. Al-udhru bil jahli, apakah ada apa tidak? Kata beliau rahimahullahu taala, yang kami yakini bahwasanya al-udhru bil jahli itu ada. Al-udhru bil jahli itu ada. Karena yang namanya kejahilan itu kan tidak secara mutlak juga. Jadi ada kejahilan yang diampuni, ada kejahilan yang tidak diampuni. Tapi poinnya beliau rahimahullahu taala menyebutkan adalah walaupun ada al-udhru bil jahli, tapi bukan berarti kejahilan itu secara mutlak boleh dijadikan sebagai alasan. Karena tadi ada permasalahan yang secara umum manusia mengetahuinya, lalu kemudian tiba-tiba dia sendiri tidak tahu, ini juga menjadi permasalahan. Ya, seperti halnya keharaman permasalahan-permasalahan yang besar. Masalah keharaman zina, keharaman khamar, kemudian kewajiban sholat, kewajiban puasa, dan seterusnya. Ini kan permasalahan yang kaum muslimin seawam-awamnya itu pasti tahulah begitu. Maka dalam hal ini tentu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah al-udhru bil jahl, kecuali dalam satu keadaan ketika orang itu baru masuk Islam ceritanya, lalu kemudian tiba-tiba dia tugas di tengah hutan atau di mana begitu yang tidak ada fasilitas untuk berhubungan dengan orang begitu, lalu kemudian dia tidak mengetahui, itulah baru dia tegak padanya al-udhru bil jahli. Tapi keadaan seperti ini ya tentu sangat-sangat sedikit sekali, terutama di zaman kita sekarang ini. Oleh karena itu keumumannya permasalahan-permasalahan besar yang semua kaum muslimin tahu, itu tentu tidak ada udhur bil jahli, kecuali dikecualikan yang tadi keadaannya orang baru masuk Islam, lalu kemudian tinggal di tengah-tengah orang yang tidak Islam dan tidak ada bisa berhubungan dengan orang Islam di luarnya. Nah, lalu kemudian yang menjadi poinnya kata beliau rahimahullahu taala adalah
terkait dengan menuntut ilmu, terkait dengan menuntut ilmu. Nah, jadi tadi ada permasalahan-permasalahan besar. Lalu kemudian yang kedua adalah terkait dengan menuntut ilmu. Jadi selama ada peluang menuntut ilmu, selama ada wasilah untuk menuntut ilmu, untuk mengetahui kebenaran, maka selama itu al-udhru bil jahli tidak tegak. Selama itu tidak tegak. Jadi oleh karena itu, karena dalam diri seorang mukallaf seperti kita yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu salah satu kewajibannya adalah thalabul ilmi. Dan kita ketahui bersama Nabi SAW menyebutkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi setiap menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi ini kewajiban kita semuanya. Jadi oleh karena itu menuntut ilmu adalah wasilah menuju pemahaman tersebut. Maka oleh karena itu apabila orang itu tidak menuntut ilmu dengan memiliki adanya wasilah-wasilah untuk menuntut ilmu, maka al-udhru bil jahli tidak tegak padanya. Ya, sekarang wasilah itu banyak sekali wasilahnya. Baik secara online, secara offline, secara langsung, dunia maya, dunia nyata, itu banyak sekali wasilah-wasilahnya. Oleh karena itu beralasan dengan kejahilan, maka tentu ini sangat-sangat lemah sekali, lalu kemudian alasan yang tidak diterima. Kalau kita membaca keterangan-keterangan ulama yang lain terkait dengan kejahilan atau al-udhru bil jahli ini, kita melihat penjelasan dan kita baca ya penjelasan daripada Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Di antaranya beliau menyebutkan kullu man jahila tahrima syai'in mimma yashtariku fihi ghalibun nas lam yuqbal. Jadi setiap permasalahan atau kullu man jahila tahrima syai'in, setiap orang yang jahil, setiap orang yang jahil, maksudnya tidak tahu akan keharaman sesuatu, akan keharaman sesuatu yang mana manusia atau manusia mengetahui akan keharamannya, atau kebanyakan manusia itu mengetahui, atau kebanyakan orang lah ya, kebanyakan orang mengetahui hukum keharamannya, maka lam yuqbal. Jadi kejahilan tersebut, alasan jahilnya itu tidak diterima. Jadi kita ulangi, setiap orang yang jahil, tidak mengetahui akan keharaman sesuatu, yang mana sesuatu tersebut orang-orang sudah tahu itu haram, maka kejahilan, ketidaktahuannya itu tidak diterima. Tidak diterima. Kecuali, kata beliau, illa an yakuna qariba ahdin bil Islam. Kecuali kalau orang tersebut itu baru masuk Islam. Au nasha'a bi badiyatin ba'idah yakhfa fiha. Atau dia tinggal di tempat jauh. Di tempat yang jauh, maksudnya jauh daripada orang-orang, yang mana tempat tersebut pun tersembunyi. Jadi tempatnya jauh dan tersembunyi. Itu keadaannya. Tapi kalau kita melihat keadaan zaman sekarang ya sangat sedikit yang demikian ya, kecuali kalau di lembah-lembah Afrika itu mungkin sajalah ada manusia di situ. Kemudian seperti kata beliau az-zina wal qatl was-sariqah, seperti permasalahan zina, hukum membunuh, hukum mencuri, khamar dan seterusnya. Ini kan permasalahan orang-orang semua sudah tahu hukumnya. Lalu kemudian dia sendiri tidak tahu, ini tentu tidak diterima udhurnya. Kemudian kita baca juga keterangan daripada Al-Imam Az-Zarkashi. Imam Zarkashi dalam kitabnya Al-Manthur, kata beliau, i'dzarul jahil min babit takhfif. I'dzarul jahil min babit takhfif. Uzurnya, diterimanya uzur seorang yang jahil itu min bab at-takhfif, termasuk bab takhfif, yaitu keringanan, bab keringanan. Kemudian la min haitsu jahlihi, bukan atas atau bukan dari segi kejahilannya itu sendiri, bukan dari segi kejahilannya. Diperhatikan, ini kaidah yang bagus ya, kaidah yang
perlu difahami. Jadi uzur al-jahil, orang yang jahil itu babnya adalah mimbab at-takhfif, bab keringanan. Jadi ada orang yang jahil ya, itu lalu kemudian dia melakukan suatu kesalahan karena kejahilannya dan seterusnya gitu. Ini masuk ke dalam kategori bab at-takhfif, bab keringanan. Bab keringanan. Ya sama juga dengan orang safar tidak atau boleh dia tidak berpuasa, itu kan takhfif ya, untuk keringanan. Nah, di sini juga al-jahil, seorang yang jahil itu uzurnya itu masuk dalam kategori bab at-takhfif, yaitu keringanan. Tapi kata beliau la min haitsu jahlihi. La min haitsu jahlihi. Bukan dari segi jahilnya. Jadi ada orangnya, ada sifatnya. Ini yang dibedakan. Jadi kalau orangnya itu jahil kadang-kadang gitu kan, maka dia kadang mendapatkan keringanan, maka disebut bab at-takhfif, keringanan. Tapi kalau dilihat dari segi kejahilannya tidak, karena jahilnya itu sifat. Kalau yang namanya sifat melekat jadinya. Oleh karena itu kalau melekat, karena ini tidak selamanya kejahilan secara mutlak tadi kita sebutkan diterima, tidak. Nah, maka ini harus difahami. Jadi orangnya mendapatkan uzur itu babnya adalah takhfif, keringanan. Kenapa? Karena sesekali saja dia boleh diterima alasannya. Tapi bukan karena murni kejahilan. Bukan karena sifat jahilnya. Kalau sifat jahilnya yang nama sifat tadi kita sebutkan melekat. Kalau kita sebutkan melekat berarti alasan al-udhrul bil jahli secara mutlak diterima. Karena ini kan pembicaraan kita adalah al-udhru bil jahli, udzur dengan kejahilan itu tidak secara mutlak diterima. Juga tidak secara mutlak tidak diterima. Nah, ini kan tadi kan dah kita sebutkan. Nah, jadi kalau menyatakan al-udhru bil jahli secara mutlak tidak diterima, berarti tidak ada udhur bil jahli. Jadi kalau dia tergelincir ke dalam permasalahan kekufuran, dia kafir. Ke dalam kesyirikan, dia kafir. Jadi tidak ada hujah lagi bagi mereka. Jadi ini ada pendapat yang demikian. Juga tidak diterima secara mutlak. Karena kalau diterima secara mutlak tadi jadinya yaitu orang-orang yang malas-malas yang tadi di awal kita sebutkan tadi. Nah, oleh karena itu perinciannya yang benar adalah bahwa al-udhru bil jahli tidak diterima secara mutlak dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Maka oleh karena dia ada dalam keadaan-keadaan tertentu, kata Imam Az-Zarkashi ini bahwasanya uzur seorang yang jahil itu mimbab at-takhfif. Dia dapat keringanan, bukan dari sisi sifatnya yang jahil, tidak. Karena orangnya itu kadang-kadang tergelincir dan seterusnya, ya bolehlah kalau masuk alasannya, berarti boleh dia terima keringanan. Tapi kalau sifat yang melekat kejahilannya, itu tidak bisa. Karena oleh karena itu kata beliau la min haitsu jahlihi. Dia mendapatkan takhfif, dia mendapatkan udzur tersebut bukan karena sifat jahilnya itu, tidak. Tapi karena kejahilan dirinya. Kejahilan bisa tidak dibedakan. Ada orang yang jahil gitu, tidak tahu permasalahannya begitu kan. Dan ada orang yang memang sifat jahilnya itu sudah melekat. Karena kalau orang yang kadang-kadang jahil, kadang-kadang tidak tahu, ini memang sifat manusia ya. Tapi orang yang memiliki sifat kejahilan, sifat jahil itu memang dia tidak mau berubah diri. Tidak mau merubah diri. Nah, tapi kalau kadang-kadang dia jahil, kadang-kadang dia tidak tahu permasalahan, ya memang dia tidak tahu. Tapi bukan berarti dia tidak mau berubah diri. Karena memang pada waktu itu dia tidak memiliki ilmunya saja. Kalau dia memiliki ilmunya, ya dia tidak akan melakukannya. Maka oleh sebab itulah seorang yang jahil, uzurnya itu min bab takhfif, min bab keringanan. Tapi dia mendapatkan keringanan bukan karena sifat jahilnya itu. Paham tidak? Jadi kalau sifat jahilnya itu melekat, kalau dia memiliki demikian, kita nih, sifat jahil kita ini, kejahilan, tidak tahu terus kita bela gitu kan, lalu kemudian tidak mau menuntut ilmu, tidak mau merubah diri dan seterusnya, nah, ini tidak dapat yang namanya keringanan. Tidak dapat yang namanya keringanan. Sebab itulah orang yang tadi kita sebutkan, sebagian orang tidak mau datang ke majelis ilmu gitu kan,
Karena macam-macam lah dalilnya, takut nanti tegak hujah atau apalah dalilnya. Ini berarti sifat jahilnya melekat pada orang ini. Betul tidak? Sifat jahilnya melekat pada orang ini karena ada wasilah-wasilah untuk mengobati atau menghilangkan kejahilannya tersebut, dia tidak mau lakukan. Maka sifat jahilnya ini tidak menjadi uzurnya. Tapi kalau kejahilan atau kalau orangnya itu jahil pada waktu-waktu tertentu, itu diterima, itu namanya keringanan. Yang namanya kita serajin-rajin kita menuntut ilmu ya, mestilah ada permasalahan yang kita tidak tahu. Lalu kemudian karena kita tidak tahu, kita pun terjerumus ke dalamnya. Yaitu namanya manusia. Kan yang namanya manusia kan mahallul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan tempatnya lupa ya. Maka sebab itulah wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang tersilap, tersalah, berdosa adalah orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tergolong jahil dia. Tergolong jahil. Maka karena dia jahil, uzurnya itu babnya adalah takhfif. Tapi bukan dilihat dari segi sifatnya. Sifat kejahilan itu yang diterangkan oleh Az-Zarkashi rahimahullahu taala. Ini penjelasannya agak dalam sedikit karena orang sebagian tidak memahami permasalahan ini. Nah, jadi dia memang pada waktu itu saya tidak tahu, lalu kemudian saya melakukannya. Apakah saya jahil apa tidak? Ya, kamu itu jahil pada waktu itu. Tapi kalau kamu berubah, tobat dan seterusnya, kamu dapat keringanan. Tapi kalau tidak merubah diri dan seterusnya, berarti kamu ini sifatnya sifat jahil. Berarti sifatnya melekat pada dirinya. Kalau dah sifatnya sifat jahil seperti itu, ya tidak mendapatkan uzur tentunya. Kemudian kata beliau, walihada qala Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi karena itu Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu mengatakan, ini kata beliau ya, lau udzira al-jahilu la ajhala jahluhu lakana al-jahlu khairan min al-ilmi. Atau lau udzira al-jahilu li ajli jahlihi lakana al-jahlu khairan min al-ilmi. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan, kata beliau, kalau seandainya uzur orang jahil atau uzur orang jahil tersebut diterima karena sifat kejahilannya, sifat jahilnya, sifat tidak tahu. Ini jahil yang bahasa Arab ya, bukan jahil yang bahasa Indonesia ya. Ini Indonesia nih bahasanya perlu tafsir ya. Jadi kalau uzur orang jahil itu diterima karena sebab sifat jahilnya, sifat tidak tahunya, maka kata beliau lakanal jahlu khairon minal ilmi. Maka jadinya adalah kejahilan itu lebih baik daripada ilmu. Ini dia. Sebab itulah harus diperhatikan permasalahannya. Ini banyak yang tidak tahu. Banyak tidak tahu perincian permasalahan ini. Jadi oleh karena itu sudah jelas ya. Kita ulangi kata Imam Syafi'i ini, dan tadi keterangannya lebih rinci tadi dah di awal. Jadi kalau uzur orang jahil, kita ulangi, di hadapan kita ada orang jahil, di hadapan kita ada orang yang bersifat jahil. Kan? Berarti apakah orang jahil tersebut sudah otomatis kita sebutkan bersifat jahil? Tidak tentunya. Tapi sebaliknya, apakah orang yang bersifat jahil itu jahil? Jahil. Aneh, jangan sampai beralasan puasa otak buntu ya. Ya, jadi jangan sampai demikian. Ini kita berpuasa, ya, tapi bukan berarti kita puasa nalar kita buntu, tidak. Jadi mesti harus terbuka nalarnya. Ya. Jadi ya misal perempuan yang tidak mau tutup auratnya itu. Itu contohnya lah sekarang kan. Ya ada perempuan yang memang dia tidak mau pakai jilbab atau tutup auratnya. Begitu. Ini kita sebut dia jahil atau bersifat jahil? Ya bersifat jahil. Ya, tapi kecuali kalau dia mungkin dia tidak tahu lalu kemudian dia dinasihati, kemudian dia berjilbab, ya berarti dia jahil ya. Berjahil. Tapi kalau dia setelah dinasihati
lalu kemudian dia malah menyebut, udah biar saya saja yang isi neraka katanya. Berani-beraninya demikian. Berarti dia bersifat sifat jahil. Jadi karena itu seorang yang jahil itu diterima udurnya karena bagian termasuk bab at-takhfif, bab keringanan. Karena yang namanya manusia itu tidak terlepas daripada tergelincir atau tersilap dan berdosa. Sesekali berdosa dan seterusnya, maka dia mendapatkan keringanan. Tapi tidak karena sifat jahilnya yang melekat, yang dia tidak mau perbaiki. Sebetulnya kita ulangi ucapan Asy-Syafi'i rahimahullahu taala tadi, lau udhira al-jahil li ajli jahlihi lakana al-jahlu khairun minal ilmi. Kalaulah udzur orang jahil itu diterima karena sebab kejahilannya, sifat jahilnya, maka tentu kejahilan itu akan menjadi lebih baik daripada ilmu. Lebih baik daripada ilmu. Maksudnya apa? Untuk apa orang menuntut ilmu? Kan? Untuk apa orang itu menuntut kebenaran? Untuk apa orang itu mendengar nasihat dan seterusnya? Kalau ujung-ujungnya sifat jahil itu bisa dijadikan sebagai hujjah, bisa sebagai alasan. Kan tidak demikian. Jadi orang itu yang mudah-mudahan saja ini sebagai jawaban bagi orang-orang yang tanda kutip malas tadi kita sebutkan dengan syubhatnya, yang tadi kita sebutkan itu adalah talbis iblis. Ini dia. Jadi tidak ada hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat jahil tersebut. Oleh karena itu sifat jahil tersebut diobati dengan ilmu, dengan menuntut ilmu. Selama masih ada wasilah, masih ada kesempatan menuntut ilmu, selama itu tegak hujah padanya. Tahu atau tidak tahu dia itu bukan jadi urusan, tapi yang menjadi urusan adalah ada wasilah untuk menghilangkan atau melenyapkan sifat jahil tersebut. Kemudian juga kalau kita melihat di situ keterangan daripada ulama yang lain dalam bab ini ya. Jadi kita baca di sini Al-Imam Al-Qurafi atau Imam Al-Qurafi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Furuq. Jadi apa yang tadi kita baca itu semua masuk dalam kaidah-kaidah ya, masuk dalam kaidah-kaidah. Sehingga memahaminya pun memerlukan fokus. Kata beliau di situ dalam kitabnya menyebutkan al-qa'idatu asy-syar'iyyatu, kata beliau li'anna al-qa'idata asy-syar'iyyah dallat ala anna kulla jahlin yumkinu al-mukallafu daf'uhu la yakunu hujjatan lil jahil. Karena kaidah syara', karena kaidah syariat, kata beliau menunjukkan, kaidah syariat menunjukkan, maksud kaidah syariat di sini maknanya adalah dalil-dalil yang ada, dari situ dikeluarkan istimbat hukum kaidah. Menunjukkan, kata beliau, bahwa setiap mukallaf atau ala anna kulla jahlin, setiap kejahilan, bahwa setiap kejahilan yang boleh dihilangkan oleh seorang mukallaf la yakunu hujjatan lil jahil, maka itu tidak menjadi hujjah bagi seorang yang jahil. Tidak menjadi hujjah bagi seorang yang jahil. Jadi kita ulangi apa yang disebut oleh Imam Al-Qurafi ini. Kaidah-kaidah syariat melalui dalil-dalil yang ada tentunya menunjukkan bahwa setiap orang jahil, setiap kejahilan yang bisa, yang boleh dihilangkan oleh seorang mukallaf maksudnya oleh seorang orang yang mukallaf, orang yang jahil tersebut. Jadi setiap sifat kejahilan yang boleh dihilangkan oleh mukallaf, dalam hal ini orang yang jahil tersebut, ada sifat jahil, ada orangnya, dan orang ini adalah mukallaf, lalu kemudian sifat jahil tersebut dia boleh hilangkan, maka la yakunu hujjatan lil jahil, maka itu tidak menjadi hujjah baginya, tidak menjadi hujjah baginya. Ya seperti tadilah kita sebutkan kan, setiap kejahilan, lalu kemudian boleh atau bisa seorang itu untuk menghilangkannya dengan adanya wasilah-wasilah yang ada, dengan adanya waktu-waktu yang ada, kesempatan-kesempatan yang ada, itu berarti menunjukkan kebolehannya, menunjukkan bisa.
Tapi dia tidak mau begitu, tidak mau menghadiri, tidak mau menuntut ilmu dan seterusnya, maka sekali lagi kejahilannya itu tidak menjadi hujah. Alasannya tidak diterima. Ya sama juga dengan orang yang sakit. Tapi bab sakit, bab dunia lah ya. Bab sakit, sudah jelas dia sakit gitu, tapi dia tidak mau berobat. Ya hak-hak dia sih, gitu kan. Ya bab dunia juga tidak ada permasalahan, tapi dari segi akal kita pun kita heran orang yang sakit lalu kemudian sudah jelas obatnya, lalu kemudian dia tidak memakai obat tersebut atau bahkan menolak obat. Nah, kita pun agak heran-heran kepada orang tersebut. Ya walaupun ini ada perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait obat, tapi ini bab-babnya adalah dunia. Walaupun demikian juga mirip-mirip lah begitu. Kita pun heran. Nah, bab syariat lebih lagi, bahwasanya kita semua adalah sifatnya ada jahil di situ ya. Tapi apabila ada kesempatan untuk kita hilangkan daripada kejahilan tersebut, lalu kemudian kita tidak ambil, maka tidak menjadi hujah baginya. Kemudian kita lanjut ya, apa yang disebut oleh beliau Imam Qurafi ini. Fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ba'atha rusulahu, telah mengutus rasul-rasulnya, ila khalqihi birasailihi, telah mengutus rasul-rasulnya kepada manusia dengan membawa risalah. Allah telah mengutus para rasul kepada manusia, kepada makhluknya, kepada manusia dengan membawa risalah. Wa aujaba alaihim kafatan, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas orang-orang tersebut yang diturunkan kepada mereka para rasul yang membawa risalah tadi. Wa aujaba alaihim kafatan, jadi Allah mewajibkan kepada orang-orang tersebut semuanya, an ya'lamuha summa ya'malu biha, untuk memahami, mengetahui risalah-risalah yang diturunkan melalui para rasul tersebut, lalu kemudian mengamalkannya. Berarti kita ya, setelah diturunkannya para rasul, setelah diturunkannya risalah-risalah para rasul, itu dituntut kita dua hal. Yang pertama adalah mengilmui, yaitu mengetahui. Yang kedua adalah mengamalkan. Kata beliau, fal ilmu wal amal biha wajiban. Maka ilmu dan amal adalah dua kewajiban. Faman taraka at-ta'allum wal amal wa baqiya jahilan faqad asa ma'siyatain li tarkihi wajibain. Maka barang siapa yang meninggalkan at-ta'allum, menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah wasilah untuk berilmu ya. Barang siapa yang meninggalkan menuntut ilmu dan tidak mengamalkan, barang siapa yang meninggalkan menuntut ilmu atau tidak menuntut ilmu dan juga tidak mengamalkan, wa baqiya jahilan, dan masih tetap dalam keadaan jahil, faqad asa maksiatain, maka orang ini telah bermaksiat dua kali. Dari sisi tarkihi wajibain, karena dia telah meninggalkan dua kewajiban ini. Maka dua kewajiban ini tergolong dua maksiat apabila ditinggalkan. Lalu kemudian kata beliau, wa in alima wa lam ya'mal faqad asa maksiyatan wahidah bitarkil amali wa man alima wa amila faqad naja. Nah, barang siapa yang mengetahui ada ilmu tapi dia tidak beramal, faqad asa maksiyatan wahidah, maka dia telah bermaksiat satu kali. Ya, bitarkil amal, karena dia meninggalkan amal. Oleh karena itu kata beliau, wa man alima wa amila faqad naja. Nah, barang siapa yang mengetahui, berilmu, lalu kemudian mengamalkan, maka itulah orang yang selamat. Itu dia. Ini kata beliau rahimahullahu taala. Jadi kita ulangi ya, supaya lebih paham lagi, supaya kita tidak ada hujah lagi untuk bermalas-malasan. Ini dah 1 minggu sekali halakahnya begitu kan.
terus minta libur lagi. Ya masih mending minta. Kalau kau minta libur berarti ikut grup ya. Ini langsung tidak minta berarti dia tidak ikut grup. Masih mending lah ikut grup. Karena kalau ikut grup kan paling tidak jadwal-jadwal kajian itu dia bacalah gitu. Nah, tapi ya disayangkan suka-suka libur. Nah itu dia. Tapi kita ulangi Al-Qarafi ya. Ini diingat saja nih ucapan-ucapan. Tapi yang kita bacakan yang tadi juga disimpulkan ya dan diingat. Itu adalah kaidah-kaidah yang jarang disebut ya. Dalam majelis-majelis ilmu jarang disebut. Ya kenapa? Karena ini masalah yang perlu penjelasan yang berulang-ulang dan mendalam. Sebab itulah kalau disampaikan sekali dalam majelis daurah-daurah umum dan seterusnya, itu kadang orang tak paham. Nah, oleh karena itu ini karena kajian skupnya kecil lah, kita ulang-ulang saja gitu kan. Ya supaya paham. Ya nanti urusan mereka yang di online ini yang kebingungan itu urusan dia lah. Gitu kan? Ya. Jadi kita ulangi Al-Imam Al-Qarafi rahimahullahu taala menyebutkan bahwa setiap kejahilan yang boleh dihilangkan oleh seorang yang jahil lalu dia tidak melakukannya, maka kejahilannya tidak menjadi hujah baginya. Apa alasannya? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para anbiya dan para rasul dengan membawa risalah kepada manusia, Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada manusia dua hal. Yang pertama adalah mengetahui, mengilmui risalah yang dibawa oleh para rasul tersebut, dan yang kedua adalah mengamalkannya. Nah, barang siapa yang tidak mengilmuinya, tidak menuntut ilmu untuk mengetahui risalah-risalah tersebut, lalu kemudian tidak mengamalkannya, maka dia telah bermaksiat dua kali. Kenapa? Karena dia tidak mau menuntut ilmu, tidak mengetahuinya, dan yang kedua adalah tidak mengamalkannya. Nah, kemudian barang siapa yang mengetahui risalah-risalah tersebut, lalu kemudian tidak mengamalkannya, dia telah bermaksiat satu kali karena dia telah meninggalkan amalan. Nah, mereka-mereka yang mengetahui lalu kemudian dia mengamalkan, itulah yang selamat. Jadi dari penjelasan ini diketahui bahwasanya tidak ada hujah lagi. Oleh karena itu lagi-lagi kita balik kepada syubhat yang awal tadi, tidak mau menuntut ilmu karena nanti semakin banyak ilmunya, semakin banyak hujah padanya, itu rupanya telah masuk ke dalam perangkap yang sangat-sangat mengerikan sekali. Rupanya dia mendapatkan dua dosa. Ya kalau kita lihat dosa, yang masih mending datang gitu kan, mengetahui lalu kemudian tidak mengamalkan, itu baru satu dosa ya. Nah, ini sudah tidak, ibaratnya sudah jatuh ketimpa tangga. Sudah jatuh tertimpa tangga. Itu orang-orang yang malas-malasan, tidak mau menuntut ilmu. Itu dia. Karena pada hakikatnya kewajiban kita adalah mengilmui dan juga mengamalkan. Itu dia yang disebutkan para ulama yang penting rasanya ya untuk kita sampaikan di sini. Yang ada juga ya yang kita baca terkait dengan al-jahlu dengan an-nisyan. Terkait dengan al-jahl dan lupa. Lain terkait dengan al-jahl dan lupa. Ini kalau kita melihat ya, kejahilan, ketidaktahuan dengan kelupaan, ini kadang-kadang ada persamaannya. Karena ada orang yang melakukan sesuatu karena dia tidak tahu dan karena dia lupa sekaligus ya. Ada juga melakukan sesuatu karena dia jahil, tidak tahu, tapi dia memang dalam keadaan sadar. Ada juga yang melakukan sesuatu ya karena memang tidak lupa, tidak jahil. Ada juga demikian. Nah, namun poinnya adalah di sini para ulama menyebutkan terkait dengan lupa, dengan jahil.
Kalau lupa an-nisyan, kalau lupa secara mutlak itu sebagai udzur. Itu sebagai udzur. Sebagai udzur. Tapi kalau jahil, itu kata para ulama ya seperti rinciannya tadi. Karena yang namanya lupa itu kan bukan dari dirinya, tidak terkontrol dari dirinya. Sehingga kelupaan-kelupaan dan seterusnya itu dia bisa menjadi udzur baginya. Ini kita baca saja di sini qaidatu bainan nisyan baina qaidatin nisyan fil ibadat la yuqdah. Jadi kaidah bahwasanya an-nisyan, lupa di dalam ibadah itu la yuqdah. Itu tidak tercela. Artinya ini sebagai alasan. Wa qaidatul jahli yuqdah. Adapun jahal itu kaidahnya adalah tercela. Tercela. Itu perbedaannya. Wa kilahuma ghairu alimin bima aqdama alaihi. Padahal keduanya persamaannya adalah keduanya tidak ada ilmu ketika melakukannya. Ini persamaannya tentunya ya. Persamaannya baik itu lupa maupun jahil tidak tahu ya. Itu persamaannya ketika dia melakukan itu sama-sama tidak tahu. Ya, satu tidak tahu karena dia tidak sadar ya. Satu tidak tahu ya karena dia tidak ada ilmu. Namun kaidahnya tadi, yang satu karena dia lupa itu la yuqdah, tidak tercela. Yang satu dia jahil, dia tercela. Ya, ada satu permasalahan, misalnya ada dua orang yang melakukan satu permasalahan yang sama. Tapi yang satu dia lakukan karena dia lupa, yang satu dia lakukan karena dia jahil. Ya, sama-sama tidak tahu jadinya kan? Sama-sama tidak tahu, sama-sama melakukan atas dasar tidak tahu. Tapi yang satu ketidaktahuannya karena lupa dan ini tidak tercela kaidahnya. Karena secara umum nisyan, lupa itu adalah sebagai udzur. Maka karena dia diterima udzurnya, asalnya dia tidak tercela. Kalau yang satu lagi melakukan hal yang sama, tapi atas dasar dia bukan lupa begitu ya, tapi dia tidak tahu, jahil, maka ini asalnya adalah tercela. Kenapa? Karena perinciannya di atas tadi. Dilihat kenapa dia tidak tahu. Apakah sebelumnya dia pernah menuntut ilmu apa tidak? Apakah dia memang dia tidak tahu asalnya apa tidak? Begitu. Jadi lihat. Jadi oleh karena itu hukum asalnya dia tercela. Ya sebelum nanti setelah dilihat, oh saya memang terluput ini ya. Kalau udah terluput, padahal dia sudah rajin menuntut ilmu, ya berarti diterima udzurnya. Tapi kalau tidak, maka tidak diterima udzurnya. Dan oleh karena itu ada suatu permasalahan yang disebutkan juga oleh Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullahu ta'ala. Ada permasalahan, misal ada seseorang yang melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan, yang mana para ulama menghukumi, ada yang menghukuminya haram, ada yang menghukuminya tidak haram, gitu. Ya contoh misalnya rokok misalnya kan, contoh misalnya rokok, itu rokok dah haram lah ya. Ya contoh lah atau apalah gitu yang lain. Nah, bagaimana status orang ini, begitu kan? Bagaimana status orang ini? Dia melakukan sesuatu atas dasar pikirannya sendiri, Dia tidak taklid kepada orang lain, tidak taklid kepada ulama yang mengharamkan, tidak taklid kepada ulama yang membolehkan. Tapi atas dasar pikirannya sendiri dia melakukan. Nah, permasalahannya adalah bagaimana hukum orang ini? Apakah ketika kita melihat orang ini melakukan sesuatu, lalu kemudian kita menghukumi dengan mazhab kita atau keyakinan kita terhadap permasalahan itu? Ya, mungkin pada kita melihat suatu permasalahan yang dia lakukan, bagi kita, mazhab kita, pendapat kita mengatakan haram. Nah, rupanya kalau kita melihat pendapat yang lain tidak haram. Bagaimana hukum orang ini? Apakah kita hukumi orang ini dengan kita punya hukuman atas dasar pendapat kita atau tidak? Al-Imam Al-Qarafi menjawab gitu.
Kata beliau, lam ara fihi nassan. Saya belum mendapatkan jawabannya. Tapi kata beliau, wa kana Syekh Izzuddin bin Abdussalam rahimahullahu yaqul innahu athim. Tetapi menurut pendapat Syekh Izzuddin bin Abdussalam, ini tentu ulama di atas daripada Al-Qurafi dan seterusnya, itu mengatakan bahwa orang tersebut athim, tetap berdosa. Tetap berdosa orang tersebut. Ya, yang tersebut yang dimaksud yang tadi, melakukan sesuatu dengan ijtihadnya sendiri, dengan perasaannya lah sendiri. Ya, kalau haram, ya, misal ada juga orang yang mengatakan demikian kan, ya lakukan saja dulu gitu kan. Kalau toh kita juga tidak tahu, yang penting kita lakukan saja dulu. Kalau nanti disebut haram, ya haram. Kalau dia nanti sebut ada ikhtilaf kan, aman-aman saja kita kan, gitu. Jadi yang penting kita lakukan dulu. Jadi gambarannya ini ada orang yang dia tidak tahu. Yang dia tidak tahu, gitu, udah dia lakukan saja. Seperti tadi contoh merokok. Ya udah kita rokok saja dulu. Terlepas kan ada ulama mengatakan makruh, ada ulama mengatakan haram dan seterusnya. Yang penting kita merokok saja dulu, gitu kan. Kalau masalah hukumnya ya nanti belakangan setelah kita habis gitu. Ya, kalau haram ya kita tidak pilih, kalau ya, macam-macam lah. Jadi intinya dia melakukan sesuatu ini, dia tidak ada ilmu padanya, dia sendiri-sendiri. Bagaimana hukumnya? Al-Imam Qurafi menukilkan jawaban daripada Izzuddin bin Abdussalam. Jadi Al-Imam Izzuddin Abdussalam mengatakan innahu athim, tetap orang itu athim, berdosa. Kenapa kata beliau? Min jihati anna kulla ahadin yajibu alaihi an la yaqduma ala fi'lin hatta ya'lama hukmallah fihi. Karena kata beliau, karena setiap orang wajib atasnya untuk mengetahui ilmunya sebelum mengamalkan sesuatu. Artinya wajib bagi seorang sebelum melakukan sesuatu itu harus ada ilmunya. Sebelum ada ilmunya. Oleh karena itu, kenapa dikatakan berdosa orang ini? Karena dia melakukan sesuatu tersebut, itu sepatutnya dia harus riset dulu. Dia menuntut ilmu dulu, tanya dulu, ini boleh apa tidak. Jangan mengamalkan dulu baru mencari dalilnya. Maka tetap kata beliau, dari sisi ini orang itu berdosa. Wa hadza aqdamu ghairu alimin fahuwa athimun yatruka at-ta'allum. Maka orang ini yang ditanyakan tadi melakukan sesuatu tanpa ilmu, maka dia athimun, dia berdosa karena yatruku at-ta'lim atau at-ta'allum, karena dia meninggalkan menuntut ilmu. Wa amma ta'thimuhu bil fi'li nafsihi fa in kana mimma ulima fi syar'i fa fi syar'i qabhuhu athimnahu wa illa fala. Tapi kalau dari sisi perbuatannya, kata Al-Imam Izzuddin Abdussalam melanjutkan jawabannya, adapun dari sisi perbuatannya kita lihat, kalau perbuatannya itu manusia atau orang-orang sudah tahu keharamannya, maka dia berdosa. Tapi kalau itu permasalahan yang suatu permasalahan yang tidak diketahui oleh orang banyak dan wajar ya, dia tidak tahu, maka dia tidak berdosa. Ini kata beliau rahimahullahu taala. Jadi ujung-ujungnya pertama sekali begitu kan, dia berdosa. Kenapa? Karena dia meninggalkan menuntut ilmu, tidak mencari ilmunya terdahulu. Lalu kemudian bagaimana amalannya? Amalannya berdosa apa tidak amalannya? Dari dirinya sudah berdosa ya, karena meninggalkan ilmu. Terlepas betul apa tidak amalannya kan? Karena boleh jadi ternyata apa yang diamalkan ini adalah permasalahan yang jarang dibahas begitu kan? Ya, tidak diketahui oleh orang banyak, mungkin saja. Maka kalau demikian ya adalah unsur al-jahlu di situ. Ini kata beliau rahimahullahu taala. Tapi sekali lagi poinnya dalam permasalahan ini adalah tidak ada hujjah bagi seorang yang malas menuntut ilmu dengan al-udhru bil jahli. Al-udhru bil jahli. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita berupaya semaksimal mungkin ya untuk menuntut ilmu. Karena bagaimanapun keadaannya,
Menuntut ilmu itu lebih aman. Menuntut ilmu itu lebih aman. Perkara diamalkan atau tidak, ya tentu perkara masing-masing ya. Tapi keuntungannya adalah orang yang tidak mau menuntut ilmu, kan tadi disebutkan dua dosanya. Pertama, dia tidak mau menuntut ilmu yang menyebabkan dia tidak mengetahui. Yang kedua, dia meninggalkan amalan yang mengakibatkan dia ya tidak mengamalkan sesuatu yang diwajibkan. Tapi kalau orang yang menuntut ilmu, lalu kemudian dia tahu ilmunya, terus kemudian tidak mengamalkannya, itu tadi disebutkan satu dosanya. Satu dosanya. Artinya tetap berdosa kalau kita banding-bandingkan dosa. Tapi dosa orang yang tidak menuntut ilmu, malas menuntut ilmu, gara-gara dia nanti takut banyak ilmunya, lalu kemudian nanti takut tidak mampu untuk mengamalkan segudang ilmu yang dia ketahui, ya maka ini dia mendapatkan dosa yang double. Nah, tentu ini kita tidak menginginkannya. Oleh karena itu, sekali lagi dimanapun tempat kita, dimanapun kaki kita berpijak, ya tetap yang namanya ilmu adalah kewajiban kita sampai sampai kita meninggal dunia. Ilal mahdi minal mahdi ila al-lahdi. Nah, itu kan diibaratkan demikian. Jadi menuntut ilmu itu dari baby sampai kita masuk liang lahat. Jadi karena itu kemalas-malasan yang demikian itu sebenarnya adalah bumerang bagi orang-orang, bumerang. Jadi kemalasan-kemalasan seperti itu ya tetap orang itu masuk ke dalam kejahilan. Ya, terutama dalam bab din. Nah, tentu ya kita kejahilan yang kita maksud adalah bab jahil terhadap din. Satulah sering kita dengar dan sering itu juga sebagai nasihat bahwa Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan hambanya kebaikan, maka dia akan difahamkan terhadap agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqih fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pemahaman terhadap agama, pemahaman terhadap agama. Jadi oleh itu kita dituntut untuk menuntut ilmu. Nah, lalu kemudian paham atau tidak paham, nah itu urusan berikutnya tentunya. Tapi yang paling tidak kita berusaha untuk tidak meninggalkan yang namanya menuntut ilmu, sehingga dosa ini itu kita tidak dapat. Nanti kan apabila kita tidak menuntut ilmu, tidak bermajelis ilmu, kemudian tidak bertanya tentang ilmu, ini kan maknanya meninggalkan ilmu, meninggalkan menuntut ilmu. Ya, karena tidak semestinya orang yang menuntut ilmu itu paham, tidak semestinya juga. Karena banyak di antara orang yang sering menuntut ilmu, sering bermajelis ilmu, tapi tidak paham-paham. Ya, karena namanya pemahaman seseorang itu kan berlainan, berbeda-beda dari orang yang satu ke orang yang lain. Namun itu bukan poinnya. Yang poinnya adalah hadirnya orang itu di majelis ilmu. Sebab itulah paham atau tidak paham itu tidak menjadi urusan yang paling utama. Tidak menjadi urusan yang paling utama. Karena kehadiran orang itu di majelis ilmu dengan niat yang ikhlas itu sudah cukup menegakkan hujah baginya terkait dengan menuntut ilmu. Terkait dengan menuntut ilmu. Sebab itulah hadis itu kan mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Yang diwajibkan adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Adapun memahaminya itu urusan yang kedua. Urusan yang kedua. Karena banyak yang mengaitkan juga, syubhat juga ya. Kenapa tidak menuntut ilmu? Ya, satu mungkin ada alasannya takut banyak ilmunya dan seterusnya. Padahal belum tentu dia paham kan ikut majelis. Yang satu alasannya saya hadir situ pun tak paham-paham. Jadi apa gunanya saya hadir di situ katanya. Nah, ini juga talbis ya, talbis. Jadi hadirnya kita di majelis ilmu itu bukan semata-mata untuk memahami tersebut ya, walaupun itu adalah tuntutan juga. Tapi tidak setinggi tuntutan kita hadir. Karena yang namanya hadir menuntut ilmu ini kan di samping tuntutan yang paling utama adalah memahami, itu kan pahala. Ya belum kita faham, pahala sudah dapat insyaallah taala. Lalu kemudian juga kan hadis terkait dengan malaikat dan seterusnya itu masuk di situ. Belum lagi kita jumpa kawan, belum lagi kita macam-macam lah faedahnya. Gitu, dunia akhirat kita dapat dan seterusnya. Nah, jadi memahami ilmu di majelis ilmu adalah satu faedah dari sekian banyak faedah yang ada
di ilmu tersebut, di majelis ilmu tersebut, sehingga menjadikan alasan tidak masuk ke dalam majelis ilmu, tidak hadir majelis ilmu gara-gara dia tidak paham, ini adalah juga termasuk talbis iblis. Talbis iblis. Karena sekali lagi tidak semestinya dan tidak disebutkan secara otomatis orang yang ikut majelis ilmu itu paham, tidak semuanya. Oleh karena itu kita melihat ulama-ulama murid-murid Imam Syafi'i itu yang muncul-muncul itu yang pandai-pandai saja. Yang pandai-pandai saja itu. Yang muncul-muncul itu yang kita lihat dan seterusnya, karena itu. Yang lainnya banyak. Artinya level pemahamannya itu berbeda-beda. Tapi ini bukan berarti kita merendahkan ulama-ulama atau murid-muridnya yang lain yang level pemahamannya lain, atau level pemahamannya itu agak rendah daripada yang lainnya. Tidak. Jadi poinnya adalah kalau dia hadir di majelis ilmu, dia mendapatkan keutamaan. Paham atau tidak paham itu urusan yang lain. Itu urusan lain. Itu namanya karunia yang lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila kita tidak mendapatkan karunia yang lebih itu, apakah kita ridho kepada diri kita untuk langsung tidak mendapatkan karunia? Kan tidak demikian juga kita punya pemikiran. Ya, macam banyak di antara orang-orang yang ya seperti tadilah. Bahasanya ini udah menuju kaidah-kaidah, bahasanya ini agak susah lah. Gitu. Dia tidak ikut majelis ilmu. Lebih baik saya di rumah saja. Terus di rumah dapat apa? Malaikat? Ya tentu tidak lah. Begitu. Ya karena pasti seseorang itu apabila telah meninggalkan majelis ilmu yang sebenarnya dia bisa menghadirinya, lalu kemudian dia menghadiri majelis lain, ya kalau berfaedah majelis tersebut dia dapat faedah. Tapi kalau dia menyendiri, itu kemungkinan besar syaitan lebih menguasai dirinya daripada kebaikan-kebaikan yang ada. Jadi balik kepada permasalahan tidak faham, kemudian kejahilan, maka perinciannya tadi. Jadi dia tidak tertolak secara mutlak dan juga tidak diterima secara mutlak sebagai udzur yang diterima, sebagai udzur yang mu'tabar. Jadi sekali lagi kita sebutkan bahwasanya al-jahlu, kejahilan, tidak tahu, ini tidak ditolak secara mutlak sebagai udzur yang diterima, juga tidak diterima secara mutlak sebagai udzur yang diterima. Ada perinciannya seperti yang tadi kita sebutkan. Baik, sekira ini yang kita sampaikan pada pertemuan dan halaqah kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah di dalam menuntut ilmu, kemudian ikhlas karenanya, dan sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya dan mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fikum semuanya, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.